Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara, tepatnya di GBI Penjaringan atas undangan panitia. Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama, ada FKUB lah di sana. Dan itu atas undangan mereka. Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya orasi kebangsaan dalam rangka peresmian GBI, bukan dalam rangka peribadatan. Dicatat, dalam rangka peresmian, bukan dalam rangka peribadatan. Gara-gara itu kemudian saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan Miftah sesat, Miftah kafir, syahadatnya batal, dan lain sebagainya. Gus Miftah marah? Enggak, saya bersyukur, alhamdulillah. Nah, saya kemudian hanya mikir begini. Orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi seorang mu'alaf. Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir. Luar biasa. Itulah dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Kemudian ada pertanyaan, apa kemudian landasan atau dalil yang melatar belakangi hadirnya Gus Miftah di acara tersebut, selain tentunya diundang oleh panitia? Oke, akan saya bacakan satu kutipan keterangan dari kitab Mausu'ah Fiqih Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayatin la min haisu innahu laisa lahu haqqud dukhul wa dhahaba ba'du syafi'iyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa bi'idhnihim wa dhahaba al-ba'dul akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bighairi idznihim wa dhahaba al-hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima was salata fi dhalika wa Ahmad yukrahu in kana thamma suratun wa qila mutlaqan wa dzakara dhalika fi riayah wa qala fil mustaw'ib wa tasihhu salatul fardi fil kanais wal bi'i ma'al karahah. Wa qala Ibnu Tamim la ba'sa bi dukhulil bi'i wal kanais allati la suwar fiha was salata fiha. Wa qala Ibnu Aqil yukrahu kallati fiha suwarun. Wa haka fil karahah riwayataini. Wa qala fis syarhi la ba'sa bis salati fil kanisiyah an-nadifah. Ruya dzalika an Ibnu Umar wa Abi Musa wa hakau an jamaah wa kari Ibnu Abbas wa Malikun as-salata fil kanais li ajlis suar. Nah, di dalam keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja, bahkan sholat yang ada di dalamnya. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya. Jadi saya pikir nggak perlu diterjemahkan, pasti Anda sudah paham. Terima kasih, salam cinta saya kepada semuanya, termasuk yang berbeda pendapat dengan saya, bahkan yang menghujat saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum masuk gereja atau yang lainnya tempat ibadah. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Masuk saja tanpa diembel-embel dengan yang lainnya. Apakah masuk mau ambil? Masuk saja, masuk tok, pakai tok ya, masuk. Maka ulama mengatakan di dalam madhab Imam Malik dan Imam Hambali, jumhur kebanyakan Hambali, masuk tempat ibadah tanpa tujuan apa-apa, pokoknya masuk saja. Maksudnya nanti kalau tujuan babnya beda hukumnya. Maka hukum masuk gereja atau yang lainnya dikatakan bahwasanya boleh, boleh masuk. Lah kemudian madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, masuk gereja hukumnya haram. Khatib Syirbini menuliskan yang jelas, hukumnya haram jika
di dalamnya ada sesembahan orang selain Islam, patung dan yang lainnya. Kalau mazhab Abu Hanifah langsung tutup poin, haram mutlak. Kenapa? Itu tempat biasa digunakan untuk menentang Allah. Nah di sini. Ini terlepas dari jika ada orang masuk karena sesuatu. Selesai. Anda pengen tiba-tiba masuk gereja, pengen apa sih di gereja kok ada suara-suara? Apa sih itu? Itu adalah masuk saja. Ini yang dibahas. Tapi kalau ada orang masuk gereja punya tujuan, bahkan bisa menjadi wajib. Tanya apa, ada orang minta tolong jerit-jerit dalam gereja, Anda orang muslim masuk, tolong dia. Atau Anda dikejar orang membunuh Anda, tempat yang aman masuk gereja, ayo. Darurat atau hajat misalnya apa, terik matahari Anda tidak kuat, berlindung di bawah gereja, boleh. Ada hajat di sini. Hujan deras Anda demam flu, nggak ada tempat berlindung, masuk gereja, boleh lah. Ini jelas kan masalah ini. Jadi jangan dicampur aduk ini permasalahannya. Makanya saya tidak tahu yang masuk itu apa perasalnya. Nah, yang menjadi haram masuk gereja lah, ini haram. Yang menjadi haram masuk gereja adalah jika yang punya gereja tidak mengizinkannya. Berarti Anda merusak persatuan. Sudah bilang jangan, Anda masuk. Loh, Anda ini apa sih? Merusak persatuan umat. Lihat, Islam itu indah menjaga. Yang kedua, Anda orang Islam masuk gereja ingin merendahkan dan menghinakan gereja, haram, tidak boleh. Anda menyakiti ahli zimmah. Indah ya. Saya mulai dari sini. Atau Anda masuk ke tempat tersebut berbarengan dengan syiar dan ibadah mereka. Anda datang tok di tempat karena Anda membesarkan syiar mereka. Apalagi Anda memberikan, misalnya memberikan bunga-bunga atau apa, itu lebih lagi. Anda masuk bersama syiar mereka, apa perlumu? Nah ini, makanya tuh yang mana yang dikatakan haram ini harus satu-satu ini. Nah kalau Anda masuk untuk membesarkan syiar mereka, berbarengan dengan ibadah mereka, maka ini menjadi haram. Selesai ya di sini. Jadi ada dibedakan. Saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Ustadz yang mengatakan haram, bahasanya apa. Yang mengatakan halal bahasanya apa. Jangan dicampur aduk. Dan itu harus dibedakan. Kemudian ada yang mencoba menjelaskan, mencaci ini mengatakan haram, ini mencaci. Rupanya mencampur aduk masalah. Misalnya apa? Membuat contoh misalnya, Nabi saja sholat di Mekah ada berhalanya. Berbeda. Tolong bedakan tiga hal lain lagi. Antara Ka'bah yang berberhala, satu. Yang kedua, bedakan antara Ka'bah yang ada berhalanya, satu. Yang kedua adalah gereja jadi masjid. Yang ketiga adalah gereja asli. Ini hukumnya beda-beda. Kalau waktu Nabi beribadah ke Ka'bah, kepada Allah, menghadap ke Ka'bah ada berhalanya, Nabi belum punya kekuatan untuk menghancurkannya. Tapi setelah Fatu Makkah, diapain itu berhala? Dihancurkannya. Jadi jangan disamakan dengan, jangan Anda bawa keluar Ka'bah. Anda jangan buat fitnah ini. Jadi jangan suka mengadu-ngadu ini untuk beralasan ini mau ngapain. Jadi mau pasang gereja sih, pasang patung di sini. Ya boleh, satu. Kemudian jika itu gereja menjadi masjid, sudah jadi masjid, sudah selesai. Kalaupun ada sesuatu yang masih ornamen-ornamen, itu tinggal di ornamennya. Apa sih kalau bentuk berhala ya harus hilangkan, orang muslim kok. Baik, gini, ini berbeda hukumnya. Jadi jangan disamakan lalu seolah-olah orang yang masuk gereja disamakan dengan sholatnya Nabi di depan Ka'bah yang ada berhalanya. Anda ini mengadu namanya ini. Kasusnya beda. Coba sini, mana ada berhalanya di sini? Nggak ada. Kalau ada orang masang berhala di sini apa? Ya kurang ajar dia, orang masjid itu pasang berhala. Baik. Yang ketiga adalah masalah gereja yang sesungguhnya. Yang dibahas gereja yang sesungguhnya. Kemudian ada lagi pembahasan. Kadang-kadang mencoplok fikih itu ternyata untuk kepentingan hawa nafsu. Misalnya dikatakan memang dalam madhab Syafi'i sekarang, padahal madhab Syafi'i mengatakan haram kalau ada sesembahan mereka. Ternyata bab sholat disebutkan para ulama fikih Syafi'i, jika sholat di dalam gereja maka hukumnya makruh.
Jadi kemakruhan sholat di gereja tidak dikatakan haram ini bukan berarti ini memperbolehkan masuk gereja secara mutlak, tidak, nggak ada hubungannya. Bahkan harus dibalik juga, yang mengatakan haram masuk gereja bukan berarti sholat nggak boleh setelah itu. Bahkan bisa saja sholatnya wajib kok. Kok bisa? Iya, masuk gereja yang haram caranya, nggak tahu apakah dia mau kurang ajar atau mau dia ikut acara mereka, kan masuknya jelas haram. Cuman tak taunya dia nggak sadar waktu asar mau habis, kalau keluar nggak sholat di situ dia, ayo jadi sholat di situ. Jadi mohon dibedakan ya, jangan sampai mencampur aduk. Jadi waktu ulama mengatakan makruh sholat di gereja itu bukan berarti pembolehan. Bab pembolehan babnya beda, bukan berarti pembolehan masuk gereja. Bab masuk gereja dibahas tadi sudah jelas. Tolong ini agar jangan campur aduk. Coba kalau campur aduk mengadu domba musuh. Yang mengatakan boleh membuat contoh yang memang boleh, buat menghantam yang mengatakan haram lalu bodohkan. Yang mengatakan haram adalah dosa. Atau sebaliknya yang mengatakan haram mengambil contoh yang memang haram dibuat ngantem yang mengatakan boleh. Kau bodoh. Semua saling membodoh-bodohkan. Alangkah bodohnya kita kok mudah diadu domba hal-hal semacam ini, karena ada ilmunya. Makanya saya tidak tahu yang mengatakan haram itu kasus apa yang dilihat. Tapi kalau kasus tadi ada orang yang masuk gereja untuk merendahkan gereja, atau masuk gereja untuk mengotori gereja, atau tanpa izin gereja, atau ikut bersama dengan acara-acara khusus ibadah mereka, jelas haram, maka ustadz itu ya benar. Nah yang mengatakan boleh barangkali hanya lihat ada suara apa sih itu, atau pengen lihat bangunannya kok bagus banget, saya pengen niru, pengen bangun rumah tapi ini bangunan kok arsiteknya bagus, nggak ada ciri khas ke Nasrani, saya pengen niru, ya masuk sah.